Tak cukup terkendala infrastruktur dan pendidikan, warga di Gilire juga masih berjuang mendapatkan air bersih. Sehari-hari masyarakat harus mengambil air ke pulau-pulau lain. Terkadang bahkan sampai ke daratan. Daratan adalah sebutan warga untuk Pulau Lombok. Drum dan ember kosong dibawa dan dipersiapkan sejak dari desa. Saya akan ikut perahu mengambil air yang dikemudikan Yayu. Kemana Pak perahunya? Yayu memang masih duduk di bangku SMP. Namun di sini sudah menjadi hal biasa melihat anak-anak seumuran Yayu membawa perahu sendirian untuk membeli air bersih. Kami tiba di pos pembelian air pertama. Fadli bergegas mengambil selang untuk mengisi drum yang kami bawa. Namun penampung air di desa ternyata sudah habis. Ini kita baru nyampe di pos air pertama, tapi ternyata airnya udah kosong karena pagi-pagi udah diambilin sama warga lainnya. Jadi kemungkinan kita harus cari air ke pos lainnya. Semoga aja belum kehabisan. Ini perjuangannya emang luar biasa di pulau-pulau terpencil kayak gini. Harus ke satu titik ke lainnya hanya untuk mendapatkan air tawar. Ayo Pak kalau gitu. Kita cari tempat lain ya. Ya. Kami pun melanjutkan pencarian air bersih ke pos selanjutnya. Beruntung di Telong Elong masih ada sedikit air yang tersisa. Setelah memanggil pemilik rumah, keran pun dinyalakan. Dan akhirnya kami bisa memenuhi drum dan ember yang kami bawa. Di Telong Elong ada sebanyak 3 rumah yang menampung air tawar yang berasal dari PAM. Air inilah yang dijual ke masyarakat di pulau-pulau terisolir Lombok Timur. Dalam satu hari, air yang ditampung biasanya terkuras habis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Air memiliki peran vital untuk kelangsungan hidup manusia. Sayangnya, Lombok Timur termasuk salah satu wilayah di Nusa Tenggara Barat di mana ketersediaan air tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakatnya. Tidak terasa, drum dan ember yang kami bawa akhirnya penuh. Untuk mengisi drum dan ember dari air pam, ongkos untuk pemilik rumah sifatnya sukarela saja. Uang itu sekadar mengganti biaya tarif air bulanan pemilik rumah. Selesai mengisi air, kami pun kembali ke desa. Dengan penuh kehati-hatian, kami membawa harta karun ini pulang ke Gilire. Ya kalau misalnya kita bandingin sama di kota, untuk mendapatkan air hanya dengan satu putaran keran saja. Tapi kalau misalnya di sini, perjuangannya jauh lebih sulit. Karena untuk memenuhi drum-drum yang tadi kita bawa dari Gilire, itu pulang balik memakan waktu hampir 2 jam. Dan ini satu drum kayak gini, itu biasanya kepake untuk 4 hari untuk kebutuhan mandi. Jadi bayangkan, sehari-harinya mereka harus cari di mana pulau-pulau yang masih ada sumber air tawarnya. Sebenarnya, warga Gilire pernah merasakan nikmatnya mendapatkan aliran air tawar di desa mereka. Bekas pipa-pipa bawah laut pun masih terlihat dengan jelas dari permukaan. Namun sejak tahun 2011 tanpa alasan jelas dari pemerintah, fasilitas air bersih dihentikan begitu saja. Tidak hanya masyarakat yang hidup terisolir di pulau-pulau kecil, kesulitan mencari air juga dirasakan mereka yang tinggal di daratan. Masih di Kecamatan Jerowaru, kali ini saya mengikuti sebagian warga mencari air bersih di pesisir Lombok Timur. Ini ngambil airnya emang di bawah sini ya Pak ya? Di balik sini? Oke. Siapa yang nyangka di balik tebing-tebing kayak gini yang langsung ngadep ke laut dan nembusnya ke Samudra India ada sumber air tawar yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Kita akan lihat bagaimana mereka akan turun untuk mengambil air tawar di bawah ini. Ayo Pak. Melihat curamnya tebing dari ketinggian, nyali saya sempat ciut untuk ikut ke sumber air tawar. Namun akhirnya, saya memberanikan diri untuk melangkah. Jarak dari puncak tebing sampai ke dasar laut mencapai 15 meter. Di sini, salah pijak, nyawalah yang menjadi taruhannya. Tempat kami menampakkan kaki sangatlah terbatas.
kami bisa saja dengan mudah terpeleset. Perlahan, kami terus menyusuri jalur di tepi tebing. Selain kekhawatiran terjatuh, saya juga takut batuan yang menjadi pegangan kami longsor. Setibanya di dasar, kini kami dihadapi dengan batuan-batuan besar yang begitu tajam. Saya semakin kesulitan melangkah. Semakin mendekati sumber air tawar, batuan di bawah kami pun lebih licin dari sebelumnya. Saya hanya berharap kami akan segera tiba di sumur. Ini kalau misalnya dilihat, ombaknya tinggi sekali. Makanya ini masyarakat nggak bisa kapan aja ngambilnya. Mereka harus lihat juga kondisi airnya apakah lagi surut atau pasang. Karena kalau misalnya airnya lagi tinggi, ini ombaknya bisa nyampe batu-batuan di sini. Aduh.